Ada kisah lain yang mau dipaparkan di sini? Iya, mujizat Nabi iya. Kemudian Saleh ya, alaihissalam. kemudian mujizat Nabi Saleh. Nabi Saleh ini kan hidup di antara kaumnya, kaum Ad ya, kaum Tsamud gitu. Nah, kaum Tsamud ini adalah keturunan kaum Ad. Gitu. Nah, Nabi Saleh ini memiliki mukjizat ini kan kita kenal, para siswa mengenal bahwa mukjizat Nabi Saleh ini bisa mengeluarkan unta betina yang gemuk dan besar dari batu besar ketika disentuh oleh Nabi Saleh. Nah, konteksnya bahwa kaum Tsamud ini adalah kaum yang memiliki ketinggian keterampilan dalam menciptakan arsitektur. Jadi mereka adalah seorang arsitektur. Jadi bisa mengubah gunung jadi rumah yang bagus gitu. Kemudian bisa memahat sehingga menjadi bentuk-bentuk yang bagus. Mereka juga pandai bercocok tanam, mereka juga pandai beternak. Jadi peradabannya sangat unggul ya? Iya, sangat unggul karena memang kaum Ad adalah termasuk kaum yang unggul saat itu. Nah, sehingga kaum Tsamud yang kaumnya Nabi Saleh itu juga memang unggul. Nah, kalau misalnya mereka bisa beternak sehingga ternak mereka jadi bagus, banyak gitu. Nah, mukjizat Nabi Saleh juga disesuaikan dengan itu. Kemudian kalau misalnya kaum Ad itu bisa memahat batu menjadi lukisan-lukisan indah, kemudian bisa memahat batu menjadi bangunan-bangunan yang indah, Nabi Saleh lebih dari itu. Dari batu saja bisa keluar makhluk hidup. Nah, konteks-konteks ini mesti dijelaskan kepada siswa. Jadi bahwa mukjizat-mukjizat Nabi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang memang ingin diperlihatkan kepada para kaumnya itu. Mungkin perlu dijelaskan juga alasannya kenapa Nabi Saleh dikirim kepada kaumnya pada waktu itu ya? Iya, betul. Jadi karena Nabi Saleh kan juga hidup di antara kaumnya dan sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, mereka mempercayai seperti halnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah dikenal sebagai Al-Amin. Nabi Saleh juga tidak pernah kebaikan dia, kemudian kecerdasan, kemudian rasa sosial. Nabi Saleh itu sudah sangat dikenal oleh kaumnya, sehingga ketika Nabi Saleh mengumumkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, itu umatnya heran gitu. Kami ini selalu mempercayaimu, kami selalu bangga kepadamu, tapi kenapa engkau malah mau memalingkan akidah kami kepada Tuhan yang engkau percayai? Mereka kecewa sehingga mereka juga melakukan perlawanan dan Nabi Saleh dengan sabar karena Nabi Saleh juga hidup di tengah mereka. Nabi Saleh juga bisa bisa bagaimana menghadapi kaumnya tersebut. Nah, tetapi ketika sudah pada saat tertentu Nabi Saleh juga sudah ini seperti apa ya kaum saya misalnya. Nah, akhirnya Nabi Saleh berdoa, ya Allah tunjukkanlah kalau memang karena kaumnya meminta, coba tunjukkan kepada kami itu mana mukjizat yang kalau memang engkau benar-benar Nabi dan Rasul, tunjukkan kepada kami mukjizatmu. Sehingga jadi selalu ada keadaan kritis semacam itu yang dihadapi oleh para nabi, betul, para nabi dan Rasul, dan memang mungkin jalan hidupnya seperti itu. Jadi di saat genting lah mukjizat itu hadir gitu. Dan memang itu disaksikan, dirasakan dan oleh semua umatnya gitu. Artinya kalau memang nabi itu tidak diberi mukjizat saat itu, maka bukan hanya diri saja yang ini, tapi ajarannya itu, Tuhannya itu gitu. Karena kan mereka itu ditantang itu ketika mereka harus berdakwah gitu. Ketika mereka berdakwah, jadi itu satu kesatuan ya. Iya, satu kesatuan. Itu di hadapan mereka juga merupakan bagian dari dakwah. Dakwah, betul, iya. Jadi dengan dakwah itu mereka istilahnya ini kan penghalang dakwah sehingga kalau tanpa itu mereka tidak bisa berdakwah gitu. Hal seperti itu. Selain Nabi Saleh alaihissalam juga ada tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim ini kita kenal sebagai Nabi Abul Anbiya ya, bapak para nabi. Bapak para nabi. Iya, betul. Salah satu yang menonjol adalah tidak mempan dibakar api. Nah, Nabi Ibrahim ini kan nanti kita bahas juga di irhasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang ayah. Kalau tadi Nabi Nuh itu kan Kan'an tidak ikut ya. Kalau Nabi Ibrahim ini ayah dan ibunya yang tidak bisa ikut. Jadi walaupun dia didakwahi kan karena ayahnya itu Azar itu seorang pembuat patung gitu, sehingga ketika didakwahi bapak dan ibunya juga tidak ikut.
gitu. Jadi mungkin itu ya bedanya. Kalau tadi Nabi Nuh anaknya, kalau Nabi Ibrahim itu ayah dan ibunya. Dan Nabi Ibrahim ini memiliki kelebihan bahwa dia itu seorang yang sangat kritis. Nah itu yang harus dimunculkan. Nabi Ibrahim itu menemukan Tuhannya setelah bertanya, setelah dia, oh iya melihat bulan itu Tuhan saya, melihat matahari itu Tuhan saya. Nah itu semua keadaan masyarakat yang harus diperkenalkan juga kepada siswa-siswi. Iya betul, keadaan masyarakat diperkenalkan dan lebih-lebih lagi posisi Nabi Ibrahim sebagai Nabi yang paling kritis. Jadi dia mencari Tuhan itu dengan pencarian yang benar-benar pencarian. Setelah semuanya ini akhirnya dia datanglah kepada menemukan Tuhannya, bahwa Tuhan yang memang patut disembah adalah ada Allah. Jadi gitu, itulah kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim bertemu dengan tauhid. Nah iya betul. Jadi itu yang mesti dimunculkan. Karena ada juga anak-anak siswa itu di sekolah itu tidak semuanya langsung percaya, tapi ada juga anak yang kritis. Kalau ada anak yang kritis, bagusnya guru itu masuknya ke Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahimnya diceritakan lebih banyak gitu. Ibu, ini ada beberapa contoh yang mujizatnya terjadi sebelum kehidupan Nabi Muhammad. Kemudian saya ingin bertanya tentang bagaimana bedanya atau kekhasannya jika kita langsung saja beranjak kepada contoh mujizat yang terjadi atau dipaparkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih. Kemudian ini yang Nabi Muhammad, mujizat Nabi Muhammad ini kan ada kalau tadi kan kita secara garis besar ada dua ya, ada indrawi, ada imaterial. Nah, kalau indrawi ini yang sudah dibahas tadi. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang lebih dimunculkan adalah yang indrawi. Walaupun memang yang imaterial juga ada. Nah, pada Nabi Muhammad ini tidak hanya indrawi kemudian imaterial, tetapi juga dari sabdanya beliau juga memiliki mujizat. Jadi ketika beliau bersabda misalnya al khilafatu ba'di fi ummati 30 sanatan tsumma malakun ba'di, khalifah pada umatku selama 30 tahun. Nah, sesudah itu menjadi kerajaan. Ini diucapkan Nabi sebelum beliau wafat, dan memang kenyataannya terjadi. Jadi selama 30 tahun itu adalah kekhalifahan dari mulai Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Setelah itu bentuknya bukan khalifah tapi berbentuk kerajaan. Gitu. Nah, pada Nabi Muhammad juga mujizatnya juga berupa perbuatan. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya ahli Mekah telah meminta Rasulullah agar beliau memperhatikan suatu tanda kepada mereka. Kemudian beliau memperhatikan kepada mereka bahwa bulan terbelah dua sehingga Gua Hiro itu dapat mereka lihat di antara dua belahan bulan. Nah, jadi dari sini bisa difahami bahwa salah satu mukjizat perbuatan Nabi Muhammad adalah bisa membelah bulan. Nah, di sini juga nanti dijelaskan ada selain bisa membelah bulan, kemudian dari celah-celah tangannya dapat keluar air yang dapat diminum. Kemudian juga makanan yang sedikit tetapi dapat mencukupi orang banyak dan berbicara dengan pohon. Nah, lebih banyak lagi bahwa Nabi Muhammad ini memiliki mukjizat berupa imaterial, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini masih dipakai sampai sekarang, dan karena posisi Nabi Muhammad sebagai posisi penutup para nabi, sehingga mukjizat Al-Quran itu tidak hanya kan kalau tadi seperti Nabi Soleh hanya untuk kaum Samud, kemudian Nabi Ibrahim untuk untuk kaumnya sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad ini dari mulai Nabi Muhammad ada sampai akhir dunia ini semuanya kepada Al-Quran gitu. Nabinya adalah Nabi Muhammad. Saya masih ingin memperdalam tentang mujizat yang khusus karena pembagiannya memang dengan zaman sebelum Nabi Muhammad dan ketika masa kenabian Nabi Muhammad. Tapi kita harus jeda sebentar, Bu Emma. Nanti kita teruskan setelah jeda. Tetaplah bersama dengan kami. Siaran Diklat Jarak Jauh Kementerian Agama akan kembali setelah rehat berikut.